para nabi itu tauhid. Musa ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga ketika Allah mengutus Yesus. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar banget guru. Dia itu Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, menyampaikan Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi samawi ini sama di langit. Satu Tuhan itu. Tidak kelihatan. Ketika Allah mengutus Musa mengatakan, ulangan 33 ayat 20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Begitu juga ketika Allah mengutus Yesus. Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa mendengarnya, melihat rupanya pun tidak bisa. Rupanya pun tidak bisa engkau lihat. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad karena meneruskan ajaran samawi. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat. Yang terakhir, ajaran samawi itu Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Karena kalau ajaran di luar samawi, dewa-dewa itu serupa. Misalnya dewa ini menjelma menjadi manusia, ya manusia wujudnya. Atau mereka membuat patung, patungnya sapi, gajah, berarti Tuhannya serupa dengan gajah. Tapi kalau ajaran samawi, Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Atau Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak engkau samakan aku? Berarti tidak serupa. Jadi tanda-tandanya ajaran samawi ini, Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, dan dia sama langit. Makanya kata Yesus dalam Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di oranon langit. Jadi tidak pernah menjelma Bapaknya, tidak mau turun. Kenapa kok tidak mau turun? Karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya. 2 Tawarikh 6:18. Mati, hancur bumi ini kalau Tuhan turun. Nah, jadi kayak Kristen ini jelas ini pagan. Karena Tuhannya itu Bapa, Anak, Roh Kudus, Tri, bukan Esa. Terus Tuhan karena menjelma jadi Yesus serupa. Kelihatan. Nah, ini bukan samawi sudah. Kalau ajaran kasih, ya saya akui. Semua ajaran para nabi itu kasih. Contohnya dalam Islam itu banyak ayat-ayatnya. Nabi Muhammad itu ajaran kasih. Beliau ini ketika ditolak oleh Taif, penduduk Taif, malah malaikat yang menawarkan, Muhammad, kalau engkau mau, akan kulempar penduduk Taif ini dengan gunung, dengan bukit ini. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, wahai Jibril. Mereka berbuat seperti itu, menolak aku, menghina aku, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak masuk Islam sekarang, siapa tahu anak-anaknya. Kalau saya nanti kamu lempar dia dengan gunung, hancur penduduk Taif, ya saya mau dakwah gimana? Wong harapan saya mereka ini mu'alaf, menerima saya, kok mau dihancurkan? Jangan. Ternyata apa yang disampaikan Nabi ini benar. Tidak begitu lama, berapa tahun kemudian penduduk Taif itu menerima Nabi Muhammad beneran. Coba, andaikan Nabi Muhammad ini menurutin Jibril, mereka tidak akan mu'alaf itu. Nyatanya, beberapa tahun kemudian, apa kata Rasulullah? Kalau mereka sekarang tidak menerima aku, siapa tahu nanti anaknya. Kalau bukan anaknya, siapa tahu cucu-cucunya. Ternyata Rasulullah beberapa tahun saja mereka sudah menerima, masuk Islam semua. Itu. Nah, tanda-tandanya Rasulullah ajaran kasih. Nabi Muhammad, sahabat pernah nanya ke Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, seperti apakah akhlaknya Rasulullah? Lalu Siti Aisyah menjawab, emangnya kamu tidak pernah baca Quran? Saya sudah membaca Al-Quran ya wahai Aisyah. Nah, seperti itulah akhlaknya Rasulullah. Seperti Quran itu. Ternyata kalau kita teliti ya, di dalam Al-Quran itu banyak ajaran yang luar biasa. Misalnya, jangan berkata kasar. Ali Imran ayat 159. Juga tahanlah marah. Jadi kalau umat Islam tidak boleh marah-marah. Ali Imran 134.
Berbaiklah kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. An-Nisa 36. Atau juga nanti jangan sombong. Luqman ayat 18. Begitu juga maafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicaralah dengan nada halus dan sopan. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat ayat 11. Berbaktilah kepada orang tua. Al-Isra 32. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua. Al-Isra 32. Jangan memasuki kamar pribadi ayah dan ibu. Surat An-Nur ayat 58. Jadi ini ratusan di dalam Al-Quran seperti itu. Berbuat baik kepada manusia. Belum lagi hadis yang ribuan. Ayat-ayat seperti itu. Jadi semua para nabi itu memang diutus oleh Allah ajaran kasih. Makanya Nabi Muhammad, terakhir ya, tenang, jangan ngantuk ya. Terakhir gini. Kenapa kok ajaran Yesus ini terkenal dengan ajaran kasih? Karena beliau diutus 3 tahun. 3 tahun ini dia ditolak oleh umatnya. Maka karena ditolak, dihina, ya dicaci maki, diusir. Tapi dia selalu memaafkan. Rasulullah jangankan 3 tahun, 7 tahun ajaran kasih. Karena ketika beliau diutus di Quraisy selama hampir 10 tahun, ditolak dia, dihina, dilempar, diusir, mau dibunuh. Ayat-ayat yang beliau keluarkan apa? Yang turun kepada beliau. Fa'fu wasfahu. Maafkan, maafkan. Jadi kalau dikatakan Kristen ajaran kasih, iyalah. Uang Yesus diutus 3 tahun. Nabi Muhammad hampir 10 tahun ajaran kasih. Tidak ada peperangan, tidak ada perintah larangan 7 tahun itu. Sholat itu diperintah ketika beliau diutus 10 tahun. Baru ada perintah. Jadi selama beliau ini 7 tahun, kasih-kasih melulu ajarannya. Karena saat itu posisinya ditolak oleh umatnya. Sama seperti Yesus. Diutus untuk Israel, ditolak, mau dibunuh. Tentu saja ajaran kasih. Wong 3 tahun kok. Gitu ya. Oke, lanjut Bang Pipi. Full data, Pip, ingat Pip, full data Pip, data Pip. Lo jangan asumsi Pip, jangan malu-maluin gue Pip, jangan malu-maluin gue Pip. Lanjut Pip. Jangan musik. Pakai datanya. Berkah Bun, barakallah Bun. Ada harga. Wow. Suara musik Bun. Barakallah Kang Alan, masya Allah. Lanjut Pip bro, lanjut bro. Waktu gue ya. Oke. Apa sih ajaran pagan itu? Ajaran atau ilmu percaya kepada sesuatu tapi kita tidak pernah melihatnya. Tidak ada saksi menyaksikan kebenaran yang kita sembah itu ada atau tidak. Oke. Kenapa ajaran Yesus, ajaran kasih, jelas di Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kasih mana di atas itu tidak ada. Hukum kasih tertinggi adalah bagaimana dia menyelamatkan orang lain. Hukum kasih tertinggi adalah bagaimana dia berkorban untuk orang lain. Pertanyaannya, kalau ada orang mau berkorban untuk orang lain, ada orang mau menolong orang lain, kok disebut pagan? Enggak dong, itu ajaran the real kasih. Karena beda kasih kita. Kalau saat ini kita, contoh nih, gua ke mall ngasih makan orang, gua ketemu orang, gua kasih bantuan, itu kasih. Kasih yang masih standar. Tapi Yesus tuh kasih yang tertinggi. Apa itu? Keselamatan umat manusia. Di atas itu tidak ada lagi. Makanya di ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, saya paling senang kalimat Yohanes 3 nih, paling senang saya. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Bayangkan, kita sudah salah, ya.
melainkan untuk bayangkan kita sudah salah, kita berdosa, kita berbuat cabul, kita berbohong, kita melukai hati orang lain. Bayangkan ada orang yang mau menyelamatkan kita dari yang perbuatan keji itu. The real kasih. Tidak ada kasih di atas itu, tidak ada. Di bumi tidak ada. Satu-satunya tahta tertinggi kasih yaitu Yesus Kristus. Demikian Pak Ustadz, lanjut. Oke, Pipi singkat padat ngawur. Lanjut Tad. lanjut. Oke. Jadi gini ya, tadi Bang Vipi mengatakan apa itu pagan. Intinya pagan itu ajaran yang bukan dari Tuhan. Gini loh ya, kita tahu kan Samawi itu Tuhan kan di langit, tidak mau turun ke dunia. Lalu bagaimana caranya manusia kenal Tuhan? Wong Tuhan tidak mau menampakkan dirinya turun ke dunia. Akhirnya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka membuat Tuhan sendiri. Membuat patung. Nah ini pagan. Atau ada orang hebat lalu dikatakan dewa. Oh ini jelmaan dewa. Nanti ketika manusia ini mati, dibuatin patung. Misalnya saya yang didewakan. Lalu ketika saya meninggal, saya dibuatin patung saya. Nah ini pagan juga. Jadi kalau di gereja ada patung, nah kayak gitu itu. Ya, itu pagan itu. Karena awal mulanya ajaran pagan ini lewat patung. Kalau saya baca sejarah dari Adam ke Nabi Nuh, tauhid masih. Tiba-tiba ada kaumnya Nuh ini, ada seorang ulama yang alim lah. Lalu dia meninggal. Maka setiap bulan atau setiap minggu mereka kumpul-kumpul mengenang. Akhirnya iblis datang kepada mereka. Kalian ini kalau cuma mengenang kayak gini kurang apa ya? Ya kurang mengenang lah. Seharusnya buatin patung. Biar kalian ini bukan hanya mengenang doang, tapi ada sosoknya. Mereka mau, kata iblis, kalau kamu tidak bisa membuat, biar saya buatin. Akhirnya mereka mau. Awalnya patung ini cuma mengenang doang. Lama-lama beberapa tahun kemudian ke cucu-cucu mereka, iblis datang lagi kepada mereka. Wahai kalian, dulu nenek moyang kamu menyembah, bukan hanya mengenang. Akhirnya mereka menyembah. Sehingga ketika Allah mengutus para nabi, dilarang keras itu buat patung itu. Apalagi di Islam. Karena awal munculnya ajaran pagan ini penyembah patung-patung Allah disekutukan pertama kali awalnya melalui patung. Gitu loh. Sehingga ajaran pagan ini ajaran yang mana mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka imani padahal bukan Tuhan. Nah, makanya coba ini saya kolaborasi dengan Al-Qur'annya. Ketika Musa memperkenalkan Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Lalu dia mengambil kitab Taurat 40 hari. Tiba-tiba datang Samiri. Kalian ini apa kata Samiri ke umatnya Musa? Untuk apa kalian nunggu Musa? Wong Tuhannya gak jelas, gak bisa dilihat. Gimana kalau kita buat Tuhan lagi? Lalu mereka jawab, Tuhan seperti apa Musa? Samiri, kamu kumpulkan emas-emas kalian. Lalu kita buat patung anak sapi dari emas. Nah ini pagan ini. Mereka tidak mau dengan Tuhan yang dikenalkan Musa. Karena Tuhan yang dikenalkan Musa ini tidak kelihatan. Ya, Keluaran 33 ayat 20. Tidak serupa dengan apapun. Ya, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Terus 1 Ulangan 6 ayat 4. Mereka tidak mau Tuhan kayak gitu. Akhirnya dibodohin oleh Samiri. Disuruh buat Tuhan-Tuhan buatan. Yaitu patung dari emas. Nah ini pagan. Intinya kalau ada ajaran yang bukan dari Tuhan, berarti mereka ini membuat Tuhan sendiri. Dari berhala-berhala itu gitu. Itu pagan namanya. Kalau Islam, Yesus, Musa, ajaran dari Tuhan. Yaitu wahai Muhammad, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tugas saya? Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku.
dan kamu harus mengaku bahwa kamu utusanku. Barang siapa yang percaya kepada kamu, mengikuti kamu, ya masuk surga, selamat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Kok ada orang tidak mau masuk surga? Kok enggan? Siapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, karena dia diutus oleh Allah supaya manusia masuk surga. Dialah yang masuk surga yang taat. Wa man asoni, yang tidak taat, ya ke neraka. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka kekal di surga. Caranya gimana ya Allah? Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku, dan kamu harus ngaku utusanku. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16-17. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi sama seperti Nabi Muhammad, seperti Musa. Mereka ini diutus supaya manusia kenal Tuhan yang Esa. Malah malah Yesusnya yang dituhankan. Gak nyambung. Yang terakhir, keselamatan. Ya sama sudah ya. Tadi sudah saya bolak-balik. Bahwa keselamatan itu memang harus melalui para nabi. Di zamannya Musa, satu-satu penyelamat Musa. Di zaman, hilang lagi. Ya, Bro Pipi. Kenapa sih lo, Bro? Ten. Terguncang tadi. Memang. Sinyalnya. Iya. Coba saya lihat di bawah ya. Ikhwan pillah ya, sambil di tap-tap. Ini Komal agak goyang.